Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kita. Iki makalah yang ke-11, kita awali dan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, disembuhkan yang sakit-sakit di antara kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha, wa li ijabati da'awatina, wa li shifai mardana, wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul hadiyata asyrota, maqalah yang ke-11. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini hadis Nabi. As-salatu imaduddin. Nah, ini jenengan pun apal kalau yang ini, as-sholatu imaduddin. Napa nih? Salat itu cagake agama, tiang agama. Salat itu tiang agama. Nah, jenengan tiang sae. Sing ngaji tiang sae. Salat itu cagake, tiangnya agama. Artinya agama bisa tegak kalau tiangnya ini ditegakkan. Tapi terusannya apa hadis niku kan, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan tiang agamanya. Agamanya ini tegak, urus. Siapa yang meninggalkan berarti dia telah merobohkan agama. Maka ini yang pokok. Jadi kalau jenengan mendirikan rumah, apalagi kalau dulu ya tiangnya dulu. Tapi hadis ini kalimatnya as-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Wasumtu afdalu. Dan diam itu lebih utama. Jadi maksudnya apa? Berarti diam gak sholat. Lebih utama dari sholat. Maka itu perlu dijelaskan. As-sumtu afdalu. Dan diam itu lebih baik. Maksudnya diam itu as-sukutu amma la yanfa'u fid dini wad dunya. Diam untuk tidak berbicara yang tidak manfaat, baik manfaat untuk urusan agama, manfaat urusan dunia. Untuk urusan dunia ya enggak ngefek apa-apa, enggak ada manfaatnya. Itu lebih baik. Jadi afdalu, lebih utama. Nanti karena banyak hadis-hadis Nabi terkait dengan keutamaan diam. Sampai di sini kalimat itu diulang-ulang oleh Nabi.
sampai 4 kali. Karena itu kemudian Nabi dalam hadis yang lain bersabda, as-sumtu arfa'ul ibadat. As-sumtu arfa'ul ibadati. Diam itu bentuk ibadah yang paling tinggi nilainya. Tapi itu tadi diamnya maksud diam dari berbicara yang tidak membawa manfaat. Karena orang kalau banyak bicara yang enggak manfaat, baik manfaat apa saja, manfaat urusan dunia, pembicaraannya tidak manfaati untuk kesejahteraan secara duniawi lah misalnya, yang tidak nambahi pemahaman terhadap agamanya lah, ini maka diam lebih baik. Karena kesalahan itu banyak terplesetnya omong dari lidah. Kemudian was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah, murka Tuhan, ghadabar rabbi, murka Allah. Maka sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Bahkan dalam yang teks yang lain itu, hadis yang lain itu memadamkan api neraka. Maka ada hadis yang memerintahkan agar kita bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Kurma itu kan sudah kecil, separuh malah. Itu begitu pentingnya sedekah. Nah itu sedekah itu meredam murkanya Allah. Wasumtu afdalu, tapi diam itu lebih utama. Jadi lagi-lagi Nabi menyampaikan digandengkan dengan perintah sedekah, pemberitahuan sedekah itu meredam murka Allah. Tapi diam itu lebih baik. Karena bisa saja sedekah itu kalau kemudian diikuti dengan menyakiti, sedekah tapi ambil nyelatu, itu bisa hilang pahalanya. Maka disebutkan diam itu lebih baik. Jadi ini begitu pentingnya diam. Sekali lagi diamnya tadi kalau dengan kaitannya dengan sedekah, ya dia tidak diikuti dengan ngomong yang enggak baik. Pertama ngomong yang enggak baik itu memberi dengan menyakiti, ngekei tapi nyelatu wonge misalnya. Ini emplok-emplok misalnya, itu kan memberi. Itu bahkan langsung hilang pahalanya. Itu Al-Qur'an. Allah yang mengabarkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyakiti, dengan mengungkit-ungkit, undat-undat, ungkit-ungkit. Ini kalau enggak ada saya dulu kamu sudah enggak, iya, enggak jadi wong kamu bisa jaya gini. Elingo biyen loh itu. Kemudian mengingat itu ya sudah, kalau itu ujian, maka ujian bagi orang yang sedekah itu orang tidak berterima kasih. Nah, ini ujian. Karena itu jangan kemudian ada orang itu karena yang diberi tidak berterima kasih kemudian keikhlasannya hilang. Ya sudah. Kita hanya berharap balasan dari Allah. Kalau kita berharap balasan dari manusia, hanya gara-gara tidak bilang terima kasih, gondok lah itu. Kemudian ria'an nas yang bisa menghalangi pahala sedekah itu menyakiti, mengungkit-ungkit, menyakiti, dan riya karena manusia. Sampai di ayat itu digambarkan seperti debu yang ada di batu yang licin karena hujan terus, ya sudah bersih, nggak ada bekasnya.
Jadi kalau apalagi sekarang misalnya sudah misalnya sodako kemudian diviralkan, ya boleh. Kalau niatnya harus niatnya benar. Ini bersodako tapi diviralkan ya boleh dalam rangka memotivasi yang lain. Itu boleh. Ibadah untuk diperlihatkan dalam rangka memotivasi yang lain karena kejelekan pun diviralkan, boleh. Tapi kalau niatnya kemudian kok ada yang nge-like kemudian marah, itu apalagi yang komen jelek misalnya, ya gak usah marah, ya sudah. Kan niatnya harus benar-benar ikhlas lillah. Lah itu yang meredam murka Allah. Wasaumu junnatun minan nari, dan puasa itu adalah perisai, tameng, ya, yang akan menghalangi dari api neraka. Di puasa tidak disebutkan puasa Ramadan saja, pokoknya puasa sunnah pun itu junnatun minan nar. Tapi dilanjutkan oleh Rasulullah, wasumtu afdol, dan diam itu lebih baik. Karena sebenarnya puasa itu ya tadi kita mengendalikan diri. Sudah puasa perutnya saja tapi mulutnya sih. Nah, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Ada amalan yang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahalanya puasa. Napa niku? Biasa sampai akan napa? Kultum pasti itu. An-namimah, adu-adu, rasan-rasan. Nah, itu kan itu yang menghilangkan pahala puasa. Maka Nabi melanjutkan wasumtu afdol, diam itu lebih baik dibandingkan puasa tapi mulutnya ini enggak bisa menahan. Puasa kok ngajak gegeran wong ae. Iki aku luwe-luwe, tak pangan ngono jane. Nah, ini ada karena perutnya lapar, mulutnya ini kemudian kalau lihat orang nggak cocok kudu diemplok aja lah ini kan. Ini namanya baru puasa perutnya saja. Wasumtu afdalu, dan diam itu lebih baik daripada puasa tapi mulutnya nggak bisa menahan diri. Wal jihadu sanamuddin, jihad itu puncaknya agama. Jadi jihad itu puncaknya agama. Lah jihad ini yang apa jihad itu? Ya upaya dengan sungguh-sungguh untuk bagaimana agar agama kita ini eksis keberadaannya, terus berkembang, terus siarnya itu. Nah, wasumtu afdol, tapi diam itu lebih baik daripada berjihad yang salah. Nah, ini, jihad yang salah kan banyak itu. Ngebom orang ibadah katanya jihad, orang ibadah dibom. Ngebom kantor polsek hari ini jihad. Nah, ini salah. Itu pemahaman jihad yang salah. Wasumtu afdol, dan diam itu lebih baik. Jadi ini ada 4 hal yang disebutkan oleh Nabi, ini baik semua, tapi diam lebih baik ternyata. Nah, ini ada beberapa hadis nanti tentang ini. Kesimpulannya, 1, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Tetapi diam itu lebih baik. Nah, ini sudah
Sodako itu dapat meredamkan murka Allah, tetapi diam itu lebih baik dibandingkan sodako tapi yang bisa hilang pahalanya dengan tadi mengungkit-ungkit. La tubtilu sodakotikum bil manni. Jangan kau hilangkan pahala sodakomu dengan man. Itu man itu menyebut-nyebut. Wal ada, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sodako. Kemudian ada ayat berikutnya itu lanjutannya ri'a an-nas. Riya karena ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Nah, terkait dengan diam tadi ada beberapa hadis tapi bukan makalah sini. Yang pertama yaitu as-sumtu arfaul ibadat. Diam itu adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Nah, ini hadis Nabi terkait diam. As-sumtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Puasa itu perhiasan bagi orang yang alim. Orang yang pinter kalau berada di tengah-tengah diam itu tambah anggun, gak akan omong, itu anggun. Tapi bagi orang yang bodoh dan diam, nah ini menutupi kebodohannya. Orang bodoh diam, nah kalau ngomong nanti kan ketahuan banyak salahnya. Ngomong gak bener kakean omong lah lihat. Tapi kalau diam, wah ini kelihatan pinter. Maka sampai saya itu kalau ada anak-anak ujian itu tanya temannya, kalau gak bisa kamu diam saja sehingga kelihatan bisa. Kalau gak bisa gak usah tanya temannya, wah, itu kan kelihatan gak bisa, kelihatan bodoh. Kalau kamu diam saja kelihatan bisa, kelihatan. Nah, itu wasitru lil jahil. Asumtu zainun lil alim wasitrun lil jahil. Diam itu perhiasan bagi orang yang pandai. Orang pandai tapi gak banyak omongnya. Kalau tidak diperlukan. Jadi maksudnya diam di sini diam di tengah keramaian, di tengah banyak orang. Kalau diam di fil kholiyah, diam dalam kesendirian ini tidak termasuk. Jadi idza kanal insanu kholiyan anin nas fala yakunu sukutuhu minal ibadah. Tapi orang itu kalau diamnya di nyepi sendiri, maka diam tidak termasuk ibadah. Karena enggak butuh pengendalian, kate ngomong ambil sopo. Kate nyeneni sopo sing diseneni kan. Jadi maksudnya kalau ada di tengah-tengah orang banyak, dia bisa mengendalikan lisannya. Diamnya itu karena mengendalikan agar tidak ngomong yang salah, agar ngomongnya tidak menyakiti orang. Oh ini masuk bagian dari ibadah. Bahkan arfaul ibadat, ibadah tertinggi. Puasa itu perhiasan bagi orang yang pandai. Maka orang pandai gak usah banyak omong, karena ada orang yang pandai komentar lama-lama nanti salah sedikit dipuli, ya kan? Kan banyak itu orang ya sebenarnya pintar, tapi karena kemudian semua hal dikomentari semua, jadi kayak pakar semua hal, akhirnya pas bukan bagiannya komentar juga, ini salah dipuli orang banyak. Maka semakin diam itu bagi orang yang alim tambah anggun, tambah menjadi hiasan. Ini alim tapi gak banyak omong lah. Dan kemudian kalau bodoh dan diam, ini menutupi kebodohannya. Ini sabda Nabi. Kemudian yang berikutnya itu asumtu sayyidul akhlak. Nah, ini. Diam itu ternyata akhlak terbaik. Akhlak paling utama, sayyidul akhlak.
Akhlak paling utama ya diam. Tapi ya tadi diam dan dari amala yang fa'u. Tapi kalau ada yang manfaat kok dia diam saja nggak diberikan, itu beda. Jadi babnya sudah berbeda. Jadi tahu yang baik diam saja ya berbeda. Diamnya nggak baik. Jadi yang dimaksud as-sukut amala yang fa'u fid dini wad dunya, yang nggak ada manfaatnya untuk urusan dunia atau urusan agama, tidak menyebabkan bisnisnya tambah membaik, tidak menyebabkan agamanya tambah pinter, nah itu diamnya dalam hal ini bagus. Tapi kalau menyebabkan usahanya tambah lancar dengan saran-sarannya, agamanya tambah paham dengan yang dibicarakannya, ya berarti ngomongnya lebih baik. Jadi menempatkan kata diam itu harus tepat. Jadi diam itu adalah sayyidul akhlak, akhlak paling utama. Jadi sayyidun itu artinya asalnya sayyidul. Kalau Nabi Muhammad apa? Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, macam pemimpin terbaik, nabi terbaik. Sayyidul Ayyam, apa? Hari terbaik atau hari yang paling utama, paling mulia. Sayyidus Syuhur, bulan terbaik. Ada. Kalau yang sering kita baca pada maghrib, Sayyidul Istighfar, itu ada istighfar terbaik. Sayyidul Akhlak, akhlak terbaik. Maka biasanya kalau ada anak, ini loh anaknya pendiam misalnya kan, itu sudah satu ciri khas. Biasanya, oh ini gak pakai ngomong nih, pinter, baik. Akhlak terbaik. Kemudian yang keempat ini hadis Nabi terkait dengan diam tadi. As-sumtu hikamun. Diam itu ternyata banyak hikmah terkandung di dalamnya. Hikamun, banyak hikmah, penuh hikmah, penuh keutamaan. Wa qalilun fa'iluhu, tetapi sedikit pelakunya, orang yang melakukannya. Padahal diam itu banyak keutamaannya. Karena banyak kesalahan itu muncul dari lisan. Banyak kesalahan ini muncul dari mulut kita, dari lisan kita. Bahkan mulut ini, lisan ini kecil, tapi bisa menimbulkan dampak yang besar. Negara bisa perang itu gara-gara mulut ini. Kalau misalnya yang ngomong panglima perang ya, atau presiden, gempur ya sudah gempur. Gara-gara mulut ini menghilangkan nyawa aja. Lah yang di sidang nanti hajar bro, kan. Tapi dikai pistol langsung ditembak. Ini gara-gara mulut ini, satu instruksi, satu kata bisa menghilangkan nyawa. Hajar bro, lek kayak penjalin nanti remuk tau, tapi ini kayak pistol lah, hajar bro langsung hilang nyawanya. Ini gara-gara mulut ini, gara-gara lisan. Orang yang tadinya damai bisa bertengkar gara-gara lisan. Suami istri tadinya harmonis jadi berantakan ya bisa gara-gara satu kata, gara-gara lisan. Nah ini. Diam itu wasumtu hikamun. Hikamun jamak dari hikmatun. Puasa diam itu penuh dengan hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang melakukannya. Justru yang banyak ini yang kepingin ngomong, gatel ya ngomong itu ya. Jadi iki mau lisan kita ini gak ngomong iki guys, ngilu apa, gatel lah. Apalagi kalau sudah kesel itu, kalau tidak misu misalnya gak mantap gitu lah. Ini kan
Karena kebiasaan kita, misalnya itu yang biasa ngomong jelek nanti akan diam itu jadi berat. Yang banyak omongnya diam adalah ibadah terberat. Karena itu Nabi kalau menyampaikan arfaul ibadat, ibadah paling tinggi ternyata. Nah, jadi kelihatannya ibadah ya apa saja termasuk diam. Di tengah-tengah orang banyak ngomong dia diam. Di tengah-tengah orang banyak membicarakan hal-hal yang mubadir, yang enggak manfaat, bahkan yang menjurus kepada hal-hal yang dosa, yang maksiat, kita diam. Lah ini diamnya ibadah terbaik. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.